Jadi kayak gitu nih Ucok. Udahlah, nengok besok deh itu. Aku pergi dulu sebentar ya. Ke Lapo ya. Rokok Pak Ucok tinggal. Pak Ucok, rokokmu ketinggalan. Rokokku ketinggalan. Oh, enggak kok Ucok. Ini, ku bawa rokokku. Jadi ini rokok siapa ini? Enggak rokokmu ini? Ya rokokku lah Mak Ucok. Enggak mungkin rokok separulian. Jadi kenapa enggak kau bawa? Ya udah bawa lah. Biar aja situ Mak Ucok. Memang sengajanya itu ku tinggalkan. Ini aja ku bawa. Kenapa sengaja kau tinggalkan? Ya udah bawa lah nah. Nanti daripada beli rokok leko di situ. Enggak tahu kok Mak Ucok. Itu harganya mahal. Ini murah. Enak lagi rasanya itu. Ini biasa-biasa saja. Jadi Pak Ucok, kalau kita pergi keluar rumah, kita tinggalkanlah rokok yang enak itu. Kita bawalah keluar rokok yang gak enak ini, yang bisa-bisa ini. Takut kenapa harus kuping kayak gitu? Di luar sana banyak kali orang yang mengintip-intip rokok-rokok gratis. Enak kali orang itu. Rokok-rokok mahal nanti rokok kurang disap. Rokok-rokok yang enak nanti rokokku disap. Ya kalau orang itu nanti minta rokok, itu aja lah aku kasih rokokku yang gak enak ini, gak apa-apa lah. Jadi kalau yang enak itu, yang mahal itu kita di rumah aja. Oh, iya juga ya. Memang sekarang ini bapak-bapak di Lapo sana ya, banyak kali ngintip-ngintip rokok gratis ya. Makanya Mak Ucokku bikin kayak gitu strategiku, biar jangan cepat habis rokokku yang mahal itu, rokokku yang enak itu. Jadi nanti kalau sampai aku nanti sana, oh Pak Ucok, rokokmu sama matang katanya nanti, langsung ini aku kasih, nggak apa-apa, nggak paling pilih kerasa ya kan. Seolah-olah aku baik kali lah aku kasih orang itu rokok, padahal rokok yang biasanya. Kalau yang enak itu, yang mahal itu aku tinggalkan di rumah. Itu strateginya, itu strategi jitu. Udahlah, di rumah dulu kayak apa ya? Ya udah jangan lama-lama kau pulang nanti ya. Tutup nanti pintu, tidur di luar kau bikin. Cepat pulang. Dari mananya kau Pak Ucok? Ada sananya. Ada buku. Langsung gak nampak. Ada pulang kawanku dari perantauan. Jadi kalau pulang kawan dari waktu sekolah dulu, iya. Jadi dikasih dua rokokku ini, cepet. Udah senang kalau kau dikasih kayak gitu? Iyalah, nah libur-libur kita nak. Nggak sama aku itu. Nah lah, libur-libur kita. Nggak sama aku itu aku bilang sama kau paksa. Ya udah, kalau nggak pergi aku. Wah. Mau kemana kamu? Apa lagi? Kenapa mau kemana kamu? Ya ke sana lah. Apa lagi rupanya? Kau memang gak ada pengertian musik pun ya. Mana uang itu? Uang apa? Ini maksudmu? Tadi aku kasih sama libur-libur kita nih, kau bilang kayak gitu. Gak mau kau? Kau jual mahal ya kau? Kau memang ya Pak Ucok. Gak tahu kau ngurus mama ya. Kau bilang gak mau, aku gak mau, langsung kau pergi. Kalau kau bilang gak mau aku, namanya perempuan jual mahal, langsung kau masukkan ke kantong pin, kau masukkan, langsung pergi kau. Kan kau sendiri tadi yang bilang gak mau aku, ya pergilah aku. Namanya perempuan. Kalau perempuan itu jangan mau jual murah, harus jual mahal dulu. Udah sini lah. Mama kayak gitu lah mama ini. Jual mahal. Limpun pun ditelak juga nya. Jadi enggak sama aku ini ya. Kenapa lah tadi aku bawa ke rumah ini tuh? Mau cok. Kok lain kok aku tengok 2 minggu ini? Asal aku pergi dari rumah, nggak pernah kau tanya. Kemana pun aku pergi, nggak pernah lagi kau tanya. Jam berapa aku pulang ke rumah ini, nggak pernah juga kau tanya. Biasanya kabar berapa sama aku? Ada apa? Kenapa kau jadi kayak gitu? Untuk apa aku bertanya? Untuk apa aku juga nanya-nanya kau entah mau kemana, dari mana, jam berapa? Nggak ada gunanya. Kok nggak ada gunanya Mak Ucok? Seakan-akan aku tengok kau nggak peduli lagi sama aku. Yang minum tua pun aku pulang mabuk ke sini, kau diam aja. Yang marah-marah pun aku sini datang karena kalah main kartu, kau diam aja. Kenapa? Yang nggak peduli lagi sama aku? Bukan aku nggak peduli sama kamu. Lagian nggak ada lagi gunanya kurasa. Pulang jam berapa, mau minum tuak seberapa banyak, mau makan atau enggak, mau pulang atau enggak, itu nggak ada lagi gunanya kurasa aku tanya-tanya samamu. Selama ini Pak Ucok, merepet pun aku samamu, udah capek aku merepet di rumah ini, merepet lagi samamu. Adanya perubahanmu? Enggak kan? Jadi capek aku loh, jadi sukamu lah. Mau keluar kau dari rumah ini,
mau enggak, mau pulang, itu lah buat capek aku balik ngomong. Udahlah, capek aku tiap hari merepek loh Pak Ucok. Aku ini ingin menjaga kewarasanku. Aku ingin hidup lebih lama di dunia ini. Capek aku merepet. Jadi terserah kau lah. Mau keluar kau dari rumah ini itu nggak ada urusanku. Tapi hanya satu yang pasti yang kau ingat Pak Ucok. Apa itu Mak Ucok? Jangan sampai kau keluar dari kartu keluarga. Emang kalau keluar aku dari kartu keluarga kita, kenapa rupanya? Bah, itu baru bahaya. Bahayanya di mana bilang? Kalau nanti aku minjam koperasi atau mekar, lebih gampang diproses karena ada di situ tertera kepala keluarga. Hanya itunya. Selebihnya terserahmu, sukamu, mau di mana kau. Gak peduli aku. Kayak gitu kau ya? Bah, Ternyata kau sekarang membiarkan aku datang ke rumah ini sedikit mempertahankan aku hanya demi status saja supaya di kartu keluarga itu kau masih punya pasangan gitu biar lebih mudah kau kalau minjam kemana-mana gitu. iya, jelas. Jadi, maksudmu apa lagi coba? Mau keluar kau dari rumah ini nggak ada urusanku. Hanya itu yang kubilang tadi yang perlu kau ingat. Jangan sampai kau keluar dari kakak. Bersemua urusanku cepat selesai. Mama, tamu mama, ada kan tamunya bau tigor itu? Kenapa Rulian? Siapa rupanya tamu bau tigor itu? Tahu mama, udah lama pun aku main-main di tempat si tigor itu kan, sampai pulang pun tamunya gak ada dikasih aku apa-apa. Jadi kau lama duduk di teras bau tigor itu? Hanya nunggu-nunggu tamunya itu pulang? Rupanya kau nggak dikasih apa-apa? Emang orang setigor itu ada rupanya dikasih todongnya itu waktu mau pulang? Tanya kau dulu. Ada loh mak, tahu mama, uang merah 3 lembar dikasih tamunya itu, 3 lembar loh. Tahu mama, bau tigor itu pun kan waktu mau membagikan tulangnya itu datang bau itu sama aku. Pulang dulu kau ya Pak Rulian, katanya kayak gitu sama aku. Tahu mama, aku rasakan bau itu nyuruh aku pulang gara-gara biar nggak dikasih tulangnya itu aku uangnya. Kejam kali bau tigor itu kan mak, takut kali dia aku makan uang tulangnya. Makanya Pak Rulian, walaupun baumu itu tak semua keluarga itu bisa jadi keluarga Pak Rulian. Ya tengoklah kan, bukannya bau jauh itu masih dekat kita sama bau tigor itu loh. Berarti kalau tulang si tigor itu tulangmu juga. Ngapain lah bau itu harus takut kali ikut kau makan uang tulang itu, bukan uang baumu itu. Tengok ya, besok harus kubilangin sama baumu itu. Kejam kali dia itu samamu. Hanya perkara 5.000 perak kau dikasih tulang itu, langsung diusirnya kau pulang dari rumahnya itu. Makanya Pak Rulian, kau pun kalau datang si tigor itu ke rumah ini atau minta minum dia atau apa, jangan kau kasih ya. Harus kayak gitu membalas orang kayak gitu. Jangan katanya balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nggak ada itu. Nggak ada istilah kayak gitu. Dia jahat, kau harus jahat sama dia. Tapi kalau dia baik, kau juga baik ya Pak Rulian. Ingat itu.